Matahari sore mulai merunduk di balik perbukitan desa Sindang Jaya, memandikan hamparan sawah dengan cahaya keemasan. Angin membawa aroma rumputan basah dan tanah yang baru tersiram hujan siang tadi. Di tengah jalan setapak yang membelah pematang, seorang gadis berjalan perlahan, mengangkat ujung rok lusuhnya agar tak terpercik lumpur. Namanya Liana, gadis desa berusia 20 tahun yang hidup sebatang kara setelah kedua orang tuanya meninggal karena demam berdarah 2 tahun lalu. Meski hidup sederhana, Liana tak pernah mengeluh. Ia menjahit pakaian pesanan warga dengan tangan terampil yang diwarisi dari ibunya, dan mengolah sebidang tanah kecil warisan ayahnya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hidupnya tenang, walau sepi. Hingga sore itu, sesuatu mengubah seluruh jalan hidupnya. Di tikungan jalan dekat rumpun bambu tua, Liana menghentikan langkah saat melihat sosok-sosok kecil duduk di pinggir jalan. Awalnya ia mengira itu anak-anak yang sedang bermain, namun semakin dekat, hatinya mencelos. 3 anak, 2 perempuan dan 1 laki-laki, duduk saling merapat, menggigil dalam pakaian tipis yang basah dan kotor. Wajah mereka pucat, mata sembab, dan tubuh mereka tampak lemah. "Hei, kalian kenapa?" tanya Liana pelan, jongkok di depan mereka. Anak lelaki itu menggenggam tangan adik-adiknya, menatap Liana dengan mata yang penuh kewaspadaan dan kelelahan. Tak satu pun dari mereka menjawab. Liana memperhatikan bahwa mereka tak membawa apa-apa, tidak tas, tidak sandal, bahkan tidak selimut. Melihat luka gores di lutut anak perempuan yang lebih kecil, nalurinya sebagai manusia, lebih-lebih sebagai perempuan, bergejolak. Ia mengulurkan tangan. "Ayo ikut aku ke rumah. Kalian bisa makan dan beristirahat dulu." "Ya?" Anak-anak itu saling menatap ragu. Tapi kemudian, perlahan, mereka berdiri dan mengikuti Liana. Rumah Liana bukan rumah besar, hanya rumah panggung kayu dengan 2 kamar dan dapur kecil. Tapi malam itu, rumah itu penuh kehidupan. Liana menyiapkan bubur hangat, membalut luka-luka kecil mereka, dan memberikan pakaian bekas miliknya yang masih layak pakai. Setelah perut mereka terisi dan tubuh dibersihkan, Liana menidurkan ketiganya di ranjangnya sendiri, sementara ia tidur di lantai beralas tikar. Di tengah keheningan malam, sebelum terlelap, anak perempuan tertua yang bernama Raya berbisik lirih. "Terima kasih, Kakak." Liana terdiam. Ia tak tahu siapa mereka, dari mana datangnya, atau mengapa mereka bisa berada sendirian di tengah jalan desa. Tapi malam itu, ia tahu satu hal. Ia tak akan membiarkan mereka terluka lagi. Hari-hari berlalu, dan ketiga anak itu mulai membuka diri. Meski masih ada ketakutan di mata mereka, tawa kecil mulai terdengar di rumah Liana. Mereka membantu di kebun, mencuci pakaian bersama, dan bahkan belajar membaca dari buku-buku tua peninggalan ayah Liana. Liana sendiri merasa seperti diberi hidup baru. Rumahnya yang dulu sunyi kini dipenuhi suara langkah kaki kecil dan pertanyaan polos yang membuatnya tertawa. Tapi tak semua warga desa memandangnya dengan ramah aneh. "Ya, tiba-tiba bawa pulang 3 anak. Itu anak siapa sebenarnya?" Gumam Buranti saat Liana lewat di pasar. "Iya, jangan-jangan dia yang menculik. Sekarang zaman susah, jangan-jangan mau dijadikan alat minta belas kasihan," sahut Pak Wira. Tukang kayu desas-desus terus menyebar. Liana pura-pura tak peduli, tapi malam-malamnya semakin penuh kegelisahan. Ia tak tahu bagaimana harus menjelaskan. Anak-anak itu tidak pernah mau bicara banyak soal masa lalu mereka. Hanya satu hal yang terus mereka ulang. Mereka kabur dari rumah yang dingin dan menyeramkan. Namun badai sebenarnya datang seminggu kemudian. Sore itu, debu beterbangan saat sebuah mobil hitam mengkilap memasuki jalan desa. Mobil itu berhenti tepat di depan warung milik Pak Lurah. Seorang pria tinggi, rapi, mengenakan jas dan membawa berkas-berkas tebal turun dari mobil. Langkahnya cepat. Tatapannya tajam menyapu sekitar. "Apa Bapak tahu di mana bisa menemukan 3 anak yang hilang? 2 perempuan, 1 laki-laki. Kembar. Mereka kabur dari rumah keluarga Pak Harjono. Desa seketika gempar." Nama Harjono dikenal bahkan hingga pelosok, konglomerat pemilik perusahaan besar di kota. Dalam waktu singkat, orang-orang mulai menunjuk rumah Liana. "Setahu kami, cuma anak-anak yang sama persis cirinya itu yang tinggal di sana sekarang." Liana terkejut saat pria itu datang mengetuk pintu rumahnya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Damar, asisten pribadi keluarga Harjono. Tangannya gemetar saat melihat anak-anak itu, yang langsung bersembunyi di balik punggung Liana. "Ya Tuhan. Raka, Raya, Rani, kalian selamat." Damar menangis, tapi ketiga anak itu justru mundur. "Jangan bawa kami pulang," isak Raya.
Mama tiri mau buang kami. Damar terdiam. Wajahnya menegang. Ia akhirnya menceritakan sesuatu yang mengejutkan. Ketiga anak itu memang anak kandung dari anak lelaki Pak Harjono, namun sang ayah telah meninggal dunia setahun lalu. Sejak itu, mereka diasuh oleh ibu tiri yang ternyata menyimpan niat jahat, ingin menguasai warisan dan menghilangkan anak-anak dari garis keturunan. Ibu tirinya melaporkan mereka hilang, padahal mungkin dia sendiri yang menyuruh mereka dibuang. Gumam Damar muram, Liana terpukul. Ia sadar hidupnya akan berubah. Anak-anak itu bukan siapa-siapa baginya secara hukum, namun hatinya telah mengikat mereka. Kami gak mau ke sana lagi. Kak Liana baik. Kak Liana sayang kami, kata Raka sambil menangis di pelukan Liana. Liana menghadapi dilema yang mengiris hati, melepas anak-anak yang telah dia rawat dan sayangi, demi keselamatan dan masa depan mereka, atau mempertahankan mereka di sisi, meski itu mungkin melanggar hukum dan membuat semua pihak dalam bahaya. Malam itu, rumah Liana terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun angin desa sedang tenang. Ketiga anak itu tidur berdekapan di sudut ranjang, tak mau lepas dari pelukan satu sama lain. Di dapur kecil, Liana duduk termenung dengan segelas teh yang sudah dingin di tangan. Di meja, tergeletak map coklat yang ditinggalkan Damar. Di dalamnya, ada salinan akta kelahiran ketiga anak itu, potret keluarga mereka, dan bukti-bukti yang menguatkan cerita Damar, bahwa mereka memang ahli waris sah dari keluarga Harjono. Ada juga surat dari pengacara yang menjelaskan bahwa jika Liana tidak menyerahkan ketiga anak itu dalam waktu 3 hari, ia bisa dituntut karena penahanan anak tanpa izin wali. Liana merasa seperti tenggelam. Hatinya ingin mempertahankan mereka, tapi logikanya tak bisa mengabaikan risiko yang datang. Aku cuma gadis desa. Siapa aku melawan orang-orang kaya itu? Pikirnya getir. Keesokan harinya, Damar kembali, kali ini membawa 2 orang pria bersetelan formal. Salah satunya adalah pengacara keluarga. Mereka datang bukan untuk berbicara, melainkan untuk mengambil anak-anak. Dengan segala hormat, Bu Liana, ini untuk kebaikan mereka, kata sang pengacara. Raka berdiri di depan adik-adiknya. Kami gak mau ikut. Kami milih sama Kak Liana. Raya dan Rani menangis keras. Mereka memeluk Liana sekuat tenaga, seperti hendak menyatu dalam tubuhnya. Liana tak tahan melihatnya. Berhenti, teriaknya. Suaranya parau, namun penuh tekad. Kalian boleh bawa map, bawa pengacara, bawa mobil, tapi kalian gak bisa bawa anak-anak ini seperti barang. Mereka bukan dokumen. Mereka manusia, dan mereka sudah jelas bilang, mereka gak mau. Ketegangan memuncak. Suara tangisan dan teriakan membuat warga berkumpul. Beberapa tetua desa berdiri di pihak Liana. Bahkan Pak Lurah pun turun tangan. Saya tidak akan izinkan anak-anak ini diambil paksa sampai urusan ini jelas secara hukum dan hati nurani, ucap Pak Lurah tegas. Kalau perlu, kita ajukan mediasi resmi di kota. Damar terlihat gelisah. Ia tak menyangka gadis desa ini akan melawan sampai sejauh ini. Tapi ia juga tahu, anak-anak itu lebih tenang bersama Liana. Dalam keheningan yang mendebarkan, Damar akhirnya berkata, saya akan bicara langsung dengan Pak Harjono. Ini harus diselesaikan dengan hati, bukan hanya hukum. Dengan itu, rombongan pergi. Tapi bayang-bayang kehilangan masih menggantung di udara. Liana tahu, pertarungan ini belum selesai. Namun malam itu, di antara kesedihan dan ketegangan, ia merasa satu hal pasti, ia akan berjuang, apapun yang terjadi. Bukan sebagai ibu, bukan sebagai wali, tapi sebagai seseorang yang mencintai dengan tulus. Sudah 5 hari berlalu sejak pertemuan yang menegangkan itu. Desa Sindang Jaya kembali tenang di permukaannya. Namun di hati Liana, badai belum juga reda. Setiap langkah menuju pintu, setiap suara kendaraan yang melintas di jalan tanah depan rumah, membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Ia terus memeluk harapan dan ketakutan. Ketiga anak itu tetap ceria di siang hari, mencoba bermain seperti biasa, namun di malam hari, Liana sering mendapati mereka terbangun karena mimpi buruk. Mereka takut kembali ke rumah tempat mereka dibuang, takut kehilangan satu-satunya orang yang kini mereka sebut rumah. Tapi pada hari ke-6, sesuatu yang tak diduga terjadi. Sebuah mobil mewah kembali masuk ke desa, tapi kali ini bukan hanya Damar yang turun, melainkan seorang pria tua berambut perak, bersorot mata tajam namun letih. Pak Harjono, seluruh desa berkumpul. Suasana tegang. Tapi pria itu hanya melangkah pelan, memandang sekitar dengan wajah menyimpan banyak luka lama. Ia berhenti di depan rumah Liana, lalu menatap ketiga cucunya dari kejauhan. Raka memeluk adik-adiknya. Raya bersembunyi di balik pintu.
Rani menggigit bibirnya, hampir menangis. Namun yang terjadi kemudian, mengejutkan semua orang. Pak Harjono menjatuhkan diri berlutut di tanah. Lututnya mengguncang, suaranya lirih namun jernih. Maafkan kakek, semua terdiam. Aku tak pernah tahu apa yang dilakukan istri keduaku. Aku bodoh. Terlalu sibuk dengan urusan dunia. Aku pikir cucu-cucuku hidup baik. Ternyata mereka disakiti. Dan kau, Liana, kau yang menyelamatkan mereka. Air mata mulai jatuh dari mata Liana, juga dari mata Raka, Raya, dan Rani. Pak Harjono berdiri, lalu menatap Liana dengan dalam. Aku tak mau memisahkan mereka darimu. Jika kau bersedia, ikutlah ke kota. Didik mereka seperti anakmu sendiri. Aku akan mendukung sepenuh hati. Liana terkejut. Ia tak menjawab seketika. Semua begitu cepat. Tapi anak-anak menatapnya dengan mata penuh harapan. Dan ia tahu, ia tak sendirian dalam keputusan ini. Dengan suara pelan, ia menjawab, kalau mereka tetap bersamaku, aku akan ikut. Pak Harjono mengangguk, dan untuk pertama kalinya, Liana melihat air mata di mata pria tua itu. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari itu. Namun Liana masih merasa seperti hidup dalam mimpi yang tak pernah ia bayangkan. Ia kini tinggal di sebuah rumah nyaman di pinggiran kota, tak jauh dari sekolah tempat ia mengajar sebagai guru kelas awal. Bukan rumah mewah penuh marmer dan emas seperti milik kebanyakan konglomerat, tapi rumah dengan halaman penuh bunga dan suara burung. Rumah yang ia pilih sendiri bersama ketiga anak yang ia cintai. Pak Harjono menepati janjinya. Ia menyisihkan bagian warisan anak-anak untuk masa depan mereka, dan memberi Liana kepercayaan penuh sebagai wali sekaligus pendidik utama mereka. Ibu tiri yang membuang anak-anak itu telah diceraikan dan dituntut secara hukum, dan tak pernah lagi muncul dalam kehidupan mereka. Namun lebih dari semua kenyamanan dan keamanan itu, yang paling berarti bagi Liana adalah senyum mereka. Raka, yang dulu begitu kaku dan selalu siaga, kini bisa tertawa lepas dan bermain sepak bola dengan teman-teman barunya. Raya, yang sering menangis di malam hari, kini pandai membuat cerita dan bercita-cita menjadi penulis. Dan Rani, si bungsu yang dulu tak berani bicara keras, kini paling banyak bertanya di kelas Liana, tentang langit, bintang, dan dunia. Meski hidup mereka telah berubah, Liana tetaplah Liana yang dulu. Ia masih menyimpan mesin jahit tuanya di pojok ruang. Kadang memakainya untuk menjahit baju tidur atau tas kecil anak-anak. Ia masih menyeduh teh hangat setiap pagi, dan menulis jurnal kecil tentang hari-harinya. Kebiasaan yang dulu ia lakukan saat sendiri, kini menjadi kenangan yang indah untuk dikenang bersama. Setiap malam, sebelum tidur, anak-anak akan mencium pipinya dan berbisik hal yang sama, Kak Liana, terima kasih sudah jadi rumah kami. Dan Liana akan tersenyum, menatap langit malam dari jendela, dan membalas dalam hati, terima kasih. Karena kalian yang membuat hidupku benar-benar hidup.